Ibu-ibu, rencananya kita sekarang membicarakan apa sih yang disebut syariat itu, apa yang disebut fikih. Sekarang di Indonesia ini mulai dari Aceh sampai ke Cianjur, dari Sulawesi Selatan, Makassar, sampai ke Tasikmalaya. Kota-kota kecil itu sekarang berlomba-lomba untuk menegakkan syariat Islam. Di DPR beberapa waktu yang lalu juga terjadi perdebatan yang luar biasa ketika kelompok Islam mengusulkan agar dimasukkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang dahulu pernah merupakan perjanjian bersama antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Tapi katanya di DPR juga orang bingung sebetulnya apa sih yang disebut syariat Islam itu, yang seperti apa yang disebut syariat Islam itu. Saya juga pernah cerita kepada ibu-ibu bahwa wali kota Madya Bandung meminta saya juga untuk merumuskan penerapan syariat Islam di kota Madya Bandung, karena Pak Wali Kota sangat bersemangat untuk membahagiakan hati orang Islam dengan menerapkan syariat Islam. Tapi dalam diskusi sebetulnya Pak Wali Kota juga tidak tahu seperti apa syariat Islam itu. Jadi kita akan membicarakan apa sebetulnya yang dimaksud dengan syariat Islam. Sudah jelas kita punya kewajiban semua untuk menegakkan syariat Islam itu. Di dalam Al-Quran, kata syariat itu kalau saya tidak salah hanya disebut 5 kali di dalam Al-Quran. Jadi lebih sering disebut oleh pimpinan partai politik daripada oleh Al-Quran. Itu juga kata syariat dengan kata turunannya. Maksud dengan kata turunan itu ialah kata-kata dalam bahasa Arab itu kan punya awalan, imbuhan, akhiran, ada perubahan kata-kata. Kata syariat dengan seluruh perubahan katanya hanya disebut 5 kali di dalam Al-Quran. Saya sekarang akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan syariat menurut bahasa. Setelah itu apa sebetulnya yang disebut syariat yang sebenarnya. Kata syariat itu seperti kita ketahui dalam bahasa Arab, aslinya kata syariat itu berasal dari kata shin, ro, dan ain. Saro'a. Kalau ya-nya dihilangkan, tak-nya dihilangkan, tinggal shin, ro, dan ain. Orang-orang Arab menggunakan kata syara'a dalam arti menggiring unta mereka ke tempat minumnya. Dalam bahasa Arab kalau kata asal ditambah mim itu menunjukkan tempat, sebutnya isim makan. Seperti misalnya sujud, sajaba ini sujud, kalau pakai mim di sini jadi masjid, itu artinya tempat sujud. Ghoroba berarti tenggelam matahari, kalau tambah mim maghrib itu artinya tempat tenggelamnya matahari. Barat di dalam bahasa Arab itu disebut maghrib. Saroko artinya terbit, kalau pakai mim jadi masyriq, itu artinya tempat terbitnya matahari. Sekarang kita sebut itu sebagai timur. Allah adalah Tuhan timur dan barat. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan itu adalah Tuhannya dua timur dan dua barat. Syara'a itu menggiring unta ke tempat minumnya. Tempat minum unta itu disebut masyru'at, tempat minum unta. Jadi awalnya sih kata syariat itu adalah memberi minuman kepada unta di tempat minumnya. Kata para ulama, mengapa syariat yang nanti berarti hukum, kok asalnya ada hubungannya dengan unta begitu? Karena sangat sulit memberi minum kepada unta dengan membawa air simpan di ember, karena unta itu binatang besar yang bisa menampung air mungkin lebih dari 1 tangki. Sehingga kalau unta itu melakukan perjalanan jauh, biasanya penunggang unta itu menyimpan airnya pada leher unta itu untuk minum mereka. Dan airnya bersih itu. Nah, lehernya kan tempat air bikinan Tuhan. Jadi sangat bagus sekali. Untuk mengisi perut unta itu dengan mengambil air pakai ember, pakai wadah air, sangat sulit. Lebih gampang dibawa saja untanya itu ke tempat minumnya. Dibiarkan dia minum. Jadi lebih baik katanya mensyariatkan unta itu. Mensyariatkan unta artinya menggiring unta itu ke tempat minumnya. Nah, mengapa syariat itu dihubungkan dengan unta? Karena syariat itu adalah aturan Allah yang dimaksudkan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Salah satu prinsip dari syariat Islam ialah mempermudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali menegaskan bahwa kalau kamu mengambil kesimpulan dari hukum Islam, hendaklah kamu memperhatikan kemudahan. Jangan mempersulit ajaran agama itu. Itu prinsip syariat Islam. Nah, setelah itu kemudian kata syariat berarti aturan atau hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah itu syariat itu secara teknis
berarti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, aturan Allah itu disebut syariat karena aturan Allah itu dimaksudkan supaya mempermudah hidup kita. Hidup kita akan lebih sulit tanpa bimbingan syariat. Karena itu kalau Allah menjelaskan aturan-aturan syariat, misalnya tentang puasa, dimulai dari kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalau baca terus nanti di ujung itu masih satu halaman juga kalau dalam Al-Qur'an ya. Di ujungnya itu ada ayat setelah menjelaskan puasa itu, kalau ada orang yang tidak mampu, bolehlah dia tidak puasa dan membayar fidyah. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, hendaklah dia puasa pada hari yang lain. Setelah itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin agar kamu menjalankan agama itu dengan mudah. Dan Allah tidak ingin kamu itu menjalankan agama dengan sulit. Jadi asal usulnya Bu, agama kita ini dulu diajarkan Nabi untuk mempermudah. Kalau sekarang jadi sulit, itu karena ulah para ustadz. Karena para ustadz yang mengajarkan syariat, mengajarkan fikih itu. Dari sananya syariat Islam itu dipermudah. Saya baca itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermudah urusan haji. Jadi waktu Rasulullah berangkat dari Arafah, beliau mengendarai keledainya, dan orang berdesak-desak itu mendorong keledai Rasulullah sampai hampir tersungkur. Kata Rasulullah, mudahkan kamu, jangan berdesak-desak begitu. Orang juga peringat, itu keledai Rasulullah. Rasulullah itu memang dari Arafah itu mengendarai keledai. Karena itu dulu waktu terjadi peristiwa terowongan Mina, Dr. Ziauddin Sardar dari London menganjurkan agar di daerah Arafah, Mina, dan Mekah itu tidak dibolehkan mobil masuk. Tapi orang boleh mempergunakan keledai, unta, itu kemacetan akan terhindar. Dan lalu suasana ibadah tidak terganggu dengan bunyi klakson dan polusi yang keluar dari asap kendaraan bermotor, mana udara panas, mana polusi. Lalu orang bisa menjalankan ibadah dengan temponya masing-masing. Tidak tergesa-gesa kan sekarang karena dimasalkan tergesa-gesa. Nah waktu sampai ke Muzdalifah kan harus mabit. Rasulullah itu tidur di situ di Muzdalifah itu. Tidur dulu sampai terbit fajar. Di bebukitan itu tidur. Semua mazhab sepakat bahwa tidur di Muzdalifah itu wajib. Tapi saya baru seumur hidup baru 2 kali lah tidur di Muzdalifah, yaitu ketika saya tidak ikut gabung dengan rombongan. Kalau bawa rombongan karena ingin mempermudah orang, saya tidak tidur itu di Muzdalifah. Tapi ketika berangkat sendirian atau beserta keluarga saya tidur di situ. Dan itu yang paling mengharukan dari seluruh perjalanan haji. Karena kalau kita bubar dari Arafah, bubar kita tidak bareng-bareng kan? Ada yang berangkat duluan, ada yang nunggu dulu sholat maghrib. Tidak bareng-bareng. Tapi kalau kita mabit di bukit Muzdalifah, itu ada bukit. Di atas bukit itu ada masjid Muzdalifah. Di situ Rasulullah sholat subuh. Nah, tapi karena masjid itu tentu tidak bisa menampung sekian banyak jemaah haji itu bergelimpangan di pebukitan gitu. Di bukit-bukit itu semua yang laki-laki pakai pakaian ihram. Tapi begitu masuk waktu subuh, dan semua karena kecapean, begitu sampai di perbukitan itu tertidur lelap. Nanti menjelang subuh terdengar suara azan itu, Allahu Akbar dari bukit itu. Itu menakjubkan. Semua orang berpakaian putih-putih itu berdiri seperti dibangkitkan sahabat-sahabat mahsyar. Dan selesai sholat semua bareng berangkatnya itu dengan suara gemuruh. Semuanya bareng berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dulu waktu haji saya yang pertama, ketika haji saya masih saya bayar sendiri, sekarang dibayarkan oleh ibu-ibu. Jadi mungkin pahalanya mengalir kepada yang membayarkan ongkos haji saya. Di situ waktu sampai di Muzdalifah, supirnya tanya ini, Syarif Tariq, kamu tahu jalan? Ulama refatan sana. Aku tahu betul lah, padahal tidak tahu sebetulnya. Supir menurunkan kita di situ. Karena dalam pikiran saya, dari situ itu pasti semua berangkat menuju Mina. Dari Muzdalifah itu semua bergerak menuju Mina. Jadi tinggal ikut rombongan saja. Dan itu padat betul. Sampai kalau kita bergantung saja kepada bahu orang lain, nyampe juga ke situ. Dibawa oleh rombongan itu. Nah, di zaman Rasulullah mungkin tidak sepadat seperti sekarang ini. Tapi ketika sampai kepada Muzdalifah, apa kata Rasulullah? Perempuan boleh berangkat duluan, tidak usah tidur di Muzdalifah. Berangkatlah kalian pergi ke Mina bersama orang tua, perempuan dan anak-anak. Disuruh pergi duluan. Sekarang para ulama mewajibkan tidur di Muzdalifah itu wajib.
Kalau tidak tidur di situ tidak sah haji mereka. Dipersulit betul. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah suruh perempuannya duluan berangkat. Kemudian ada yang datang, ya Rasulullah, saya ini ikut berangkat haji dan saya tinggalkan ternak saya ini. Tidak ada yang mengurusnya ternak saya. Sampai di Muzdalifah kata Rasulullah, pulang aja kamu urus ternak kamu. Nanti kalau sudah selesai, datanglah ke Mina. Jadi dia datang pada hari kedua di Mina-nya. Bukan hari yang pertama. Kan hari yang pertama kita melempar satu jumrah saja, yaitu jumrah Aqabah. Dia melemparnya pada hari kedua karena ngurus dulu domba. Dan itu Rasulullah suruh, kamu urus dulu ternak kamu. Itu Rasulullah mempermudah betul urusan haji itu. Sekarang kita mempersulitnya itu. Dibikin sulit betul. Kalau tidak begini tidak sah. Pernah saya berangkat dengan satu rombongan pada kloter terakhir. Itu kalau saya tidak salah saya bersama seorang kiai lainnya, Pak Mukhtar Adam. Yang pernah ngaji di sini ya, Pak Mukhtar Adam. Jadi sampai di satu tempat, sekelompok jamaah itu dianjurkan oleh ustadznya supaya segera memakai kain ihram. Kain ihram di tengah-tengah. Karena kata pesawat kita sudah lewat Qornul Manazil. Waktu itu kalau saya tidak salah, kebetulan supir pesawat itu adalah jemaah saya di Papua. Yang kemudian karena baru bangkrut, dia pindah ke Saudi Airlines. Berkali-kali bapak itu mengundang saya untuk masuk ke kokpitnya itu. Pramugari dikirim beberapa kali setelah saya pergi ke situ. Tapi karena waktu itu saya mendahulukan tidur ketimbang akhlak, jadi saya tidur aja. Tapi menjelang masuk ke situ, ketika jemaah rame-rame itu keluar, saya akhirnya datang ke kokpit itu. Saya tanya sama pilotnya, apa betul itu yang tadi dilewati itu Qornul Manazil? Jadi dahulu Rasulullah berkata, siapa yang datang dari sebelah timur Mekah, hendaklah dia mengambil miqatnya di Qornul Manazil. Itu Qornul Manazil itu satu kampung yang sekarang ini sudah hilang, tidak ada bekas-bekasnya lagi dalam sejarah. Tidak ada, udah ditiup angin padang pasir, mungkin sebagian ada yang sudah pindah ke London. Tidak ada di situ. Saya tanya satu, apa betul itu kan? Bapak itu hanya untuk menyenangkan jamaah aja. Kata pilotnya. Ya mungkin bagus juga itu mempermudah. Tapi ini yang memakai kain ihram di situ itu memandang sawah, Pak Mukhtar Abang itu dengan pandangan yang merendahkan. Tidak sah itu haji. Kalau wukufnya tidak di Qornul Manazil. Karena buat orang Indonesia semua wukufnya harus di Qornul Manazil. Saya tanya sama Pak Mukhtar Abang itu, gimana Pak? Mau di sini ihramnya? Kita lihat aja lah. Kalau kebanyakan jamaah di sini kita ikut di sini. Tapi jemaah Pak lihat bapak nih. Kalau bapak di sini kita ikut juga. Ya. Akhirnya kita memutuskan tidak. Alasan kita, kalau kita harus sudah memakai ihram mulai di tengah pesawat itu, nanti turun di imigrasi, nanti kita mengurus macam-macam, kita mempersulit ibadah haji kita. Padahal inti dari syariat ialah mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ibu nanti kalau ibu belajar fikih, tapi ternyata fikih itu bikin sulit, tidak usah diterima itu, pasti bukan dari Islam. Karena Islam itu mengajarkan agar fikih kita itu mudah. Rasulullah juga waktu Rasulullah haji itu beberapa sahabat tidak semua persis Nabi. Kalau Nabi baru Muzdalifah, bangun subuh itu salat subuh, kemudian pergi menuju Mina melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, beliau menyembelih hewan, dan setelah menyembelih hewan beliau gunting rambut. Gitu urut-urutannya. Setelah menggunting rambut, beliau pergi ke Mekah tawaf ifadah. Balik lagi ke Mina untuk bermalam di Mina. Tapi di zaman Rasulullah SAW, para sahabat tidak semua persis Nabi. Jadi ada yang datang menemui Rasulullah. Waktu itu Rasulullah di Masjid Khawif di Mina. Sampai sekarang ada masjid itu. Di masjid itulah beliau itu mengadakan semacam pengajian juga. Itu yang disuruh oleh ONH Plus. Jadi supaya ada pengajian lah, bukan hanya semata-mata haji. Itu mengikuti Nabi sebetulnya. Nah waktu Nabi, di situ saya masih ingat ketika Rasulullah mau memulai pengajian, beliau berkata kepada para sahabatnya, la yujalisuna qati'ur rahim. Hendaknya tidak duduk bersama kita di tempat ini orang yang memutuskan persaudaraan. Rasulullah. Lalu ada seorang pemuda keluar meninggalkan tempat Nabi itu. Baru berapa lama lagi masuk lagi ke majelis itu. Rasulullah tanya, kemana saya kamu tadi? Lalu dia menjawab, saya sudah lama bertengkar dengan bibi saya. Sama-sama ikut haji, tapi kami saling berpaling kalau bertemu. Tidak saling menyapa, tidak saling menegur. Aku lihat tadi betapa bencinya engkau kepada orang yang memutuskan silaturahim. Karena itu tadi aku jalin kembali silaturahim itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan pernah turun di tengah-tengah satu kaum kalau di tengah-tengah mereka ada seorang yang memutuskan silaturahim. Di rahmat Allah itu bukan saja tidak turun kepada yang bertengkar, tapi tidak turun kepada seluruh. Karena itu pada waktu haji Rasulullah menganjurkan mereka untuk menjalin silaturahmi lebih dahulu. Karena haji itu dilakukan untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada yang bertengkar, nggak turun itu rahmat Allah itu. Nah waktu itu sahabat tadi saya sebutkan, sahabat itu bermacam-macam datangnya ke situ. Ada yang melempar jumrah dulu, baru setelah itu menggunting rambut. Setelah gunting rambut, baru dia menyembelih hewan. Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, saya ini pergi dulu ke Mekah, saya tawaf ifadah dulu, siang-siang saya baru balik lagi ke sini. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah saya sendiri dulu lah, karena kalau dulu hewannya itu dibawa langsung. Rombongan jemaah haji itu gabung bersama hewan juga supaya tidak merepotkan itu hewan-hewan kan. Kalau dibawa melempar jumroh sama kambing segala macam, bisa-bisa kambingnya kena lempar kan. Jadi mereka bawa kambing itu ke tempat. Ada yang menyembelih dulu baru melempar jumroh. Bahkan ada yang syukur dulu baru melempar jumroh. Bagaimana praktisnya aja. Lalu bertemulah para sahabat itu dan masing-masing mengatakan cara hajiku yang paling benar. Ana aswabu minka, aku lebih benar dari kamu. Pada saat itulah turun ayat Al-Quran yang sering kita baca pada waktu haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jibala fil hajj. Barang siapa yang sedang menjalankan ibadah haji, hendaknya dia tidak berkata kotor, tidak memaki-maki, dan tidak boleh bertengkar dalam urusan haji. Datanglah para sahabat itu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, arni qabla an agbah. Saya mau melempar dulu lah, baru nanti menyembelih. Kata Rasulullah, is'al la haraj. Lakukan, tidak ada salahnya. Yang satu lagi datang, ya Rasulullah, saya mau tawaf ifadah dulu, baru saya melempar jumrah. Is'al la haraj. Kata Abdullah bin Abbas, ada belasan cara haji, masing-masing berbeda-beda. Oleh Rasulullah semua dibenarkan. Is'al la haraj. Lakukan itu, tidak boleh ada kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Karena seperti saya sebutkan minggu yang lalu, pada akhir surat Al-Hajj itu, pada ayat yang terakhir Allah berkata, aku tidak jadikan agama ini sebagai penyebab kesulitan bagi kamu. Di dalam surat haji ayat yang terakhir, tidak boleh agama ini membuat kamu sulit. Nah karena itulah syariat disebut syariat, karena syariat itu harus dirumuskan untuk mempermudah hidup kita. Itu asal usul kata syariat. Nah syariat itu artinya sekarang tidak dipakai lagi untuk memberi minum unta, karena untanya sekarang sudah minum dari tongku air. Sekarang syariat khusus diartikan sebagai aturan-aturan Allah untuk mempermudah hidup manusia. Kalau kita ditanya, apa kita harus menjalankan syariat? Pasti itu. Karena kita harus tunduk kepada aturan Allah. Apa kalau orang tidak mau menjalankan syariat dan tidak mau menerima syariat, dia tidak dihitung orang Islam lagi? Betul. Orang tidak menjalankan syariat berarti tidak mau mengatur hidupnya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betul. Cuma, ada cumanya ini. Belakangan syariat itu dibatasi, tidak semua aturan Allah disebut syariat. Kita akan lihat apa saja yang termasuk aturan Allah itu. Ada aturan Allah yang mengatur apa yang harus kita percayai, apa yang harus kita yakini. Kita ini tidak boleh percaya sembarangan, karena sepanjang sejarah orang-orang itu tersesat karena percaya yang sembarangan. Di Amerika itu sekelompok anak-anak muda dengan menggunakan komputer berhubungan dengan sesama mereka, dan mereka percaya bahwa dunia itu akan mengalami kiamat pada tanggal sekian, tapi mereka akan diselamatkan oleh makhluk angkasa luar yang akan turun pada bulan Februari tanggal sekian itu. Pada waktunya ternyata tidak datang itu makhluk angkasa luar. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri kan, bersama-sama. Karena itu Islam mengatur apa yang harus kita percayai itu. Sebab kalau tidak diatur, kepercayaan kita itu bisa macam-macam. Bisa jadi bingung, cerita-cerita seperti bingungnya seorang bapak yang mau meninggal dunia, karena dia memikirkan takut rohnya itu nanti gentayangan di pohon-pohon. Saya ini takut kalau nanti saya meninggal dunia, nanti roh saya berada di pohon-pohon itu selama ratusan tahun. Karena dia percaya bahwa roh itu kalau mati akan gentayangan di pohon-pohon. Dia juga takut nanti kalau sebuah roh lalu masuk kepada orang lain, diusir oleh istrinya. Istrinya tukang musir roh itu. Roh repeller. Itu karena kepercayaan yang keliru.
Wah, terlalu banyak contoh orang menderita karena keliru memilih apa yang dipercayainya. Salah seorang anaknya dalam keluarga itu sebagai penyebab keberuntungan. Lalu itu anak tidak pernah dihalang-halangi, keinginan apapun dipenuhinya, karena anak itu dianggap hoki dia. Kebetulan setelah punya anak itu memang ekonominya maju. Jadi anak itulah yang dalam bahasa Jermannya Katumlehan. Dinisbahkan bahwa keberuntungan itu karena anaknya. Karena percaya seperti itu, akhirnya anaknya menjadi manja, menjadi sangat nakal, dan akhirnya menjadi penyebab kecelakaan keluarga itu. Karena kepercayaan yang keliru, percayaan yang salah. Ibu-ibu mungkin tahu di salah satu tempat di Jawa, saya telah menyebut Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada tempat ziarah, dan di tempat ziarah itu laki-laki dan perempuan yang bukan muslim harus melakukan itu supaya tercapai keinginannya. Jadi harus melakukan hal tersebut. Dan banyak orang percaya, kan? Akhirnya dia jatuh kepada kemaksiatan karena kepercayaan yang salah, karena kepercayaan yang keliru. Dahulu di Bekasi, Bu, ada kawan saya dengan baik ustaz, dia bisa baca kitab gitu, ilmunya lumayan. Dia tinggal di Jakarta dan dia suka ngajar di Tanjung Priok, jadi dari ujung selatan ke ujung utara. Kalau dia ngajar, dia nggak pernah naik angkot, dia selalu jalan kaki. Sebetulnya kebanyakan dia di jalan ketimbang di tempat pengajian itu. Nah, memang hidupnya sangat menderita. Tapi satu saat saya kirimlah dia untuk belajar di Iran, Bu, beserta rombongan. Sampai saya harus mempersiapkan KTP, karena KTP itu nggak punya. Sementara untuk dapat paspor kan harus ada KTP lebih dahulu. Dan berbagai keterangan lain. Sambil meninggali keluarganya yang ditinggalkan juga. Kalau tinggalkan dia, apa yang harus mereka makan? Singkatnya cerita, kawan saya kembali dari Iran, kemudian membentuk jamaah. Dan dia mulai mengajarkan kepercayaan yang aneh-aneh. Pertama, dia mengajarkan bahwa dia itu adalah wakil Imam Khomeini yang tidak diketahui bahkan oleh kedutaan Iran sekalipun, karena penunjukannya sangat rahasia. Dia merasa menjadi guru spiritual yang langsung bersambung dengan Imam Khomeini. Setelah itu datang lagi pengakuan berikutnya, bahwa dia ini adalah wakil Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang gaib itu punya wakil, dan wakilnya itu di Bekasi. Pengikut-pengikutnya sangat patuh, karena mereka percaya, dan karena ini wakil Imam Mahdi, maka dia tidak pernah salah dan tidak boleh dibantah. Karena membantah dia berarti membantah Imam Mahdi. Akhirnya setelah itu, kalau salah terakhir, setelah itu dia ngaku jadi Imam Mahdi sendiri. Sampai pengikut-pengikutnya ada kawan-kawan yang lain juga. Nah, kalau di sini ada kawan-kawan tahu peristiwa itu, boleh juga berbagi informasi dengan ibu-ibu di sini. Kemudian itu ada seorang akuntan yang sedang membina karirnya, karena dia ingin selamat dan menjadi pengikut Imam Mahdi. Dia tinggalkan pekerjaannya, lalu berdagang roti itu di pintu-pintu jalan tol di Bekasi itu. Dia dagang roti, dia tinggalkan keluarganya, dia gabung di situ. Itu pun sekali lagi karena kepercayaan yang salah, kepercayaan yang keliru. Karena itu syariat tadi, aturan-aturan Allah itu, ibu-ibu, termasuk aturan Allah yang mengatur kepercayaan kita, yang mengatur keyakinan. Harus diatur juga. Kalau tidak diatur, apalagi hanya mengandalkan utak-atik otak, tanpa dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita bisa terbawa kemana saja. Apalagi kalau orang itu sedang bingung, misalnya karena stres atau karena frustrasi, mencari pegangan, kan? Orang yang sedang tenggelam, Bu, ke bawah air bah, itu dia pegangnya apa saja yang bisa dipegang kalau terbawa air bah itu. Karena itu Al-Quran menyebutkan, kalau kita berpegang kepada aturan kepercayaan yang ditetapkan oleh Al-Quran, kita berpegang kepada tali yang kokoh. Yang atas ini bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kamu semua kepada tali Allah. Dan Al-Quran sebut tali Allah itu al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh kuat. Nah, jadi ada sebagian syariat itu yang mengatur aturan kepercayaan kita dan keyakinan kita. Nah, itu disebutnya i'tiqad. Hukum yang kita sebut hukum i'tiqad. Syariat ini aturan Allah. Aturan Allah ini itu ada yang mengatur kepercayaan atau keyakinan. Ini kita sebut hukum. Hukum disebutnya hukum i'tiqad. Al-hukmu al-i'tiqad. Itu kepercayaan. Nah, itu disebut hukum i'tiqad. Jadi kalau ibu mengajarkan kepada orang banyak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
adalah manusia suci yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah. Karena kalau Rasulullah salah, nanti salahlah ajaran Islam yang disampaikan. Kalau Rasulullah lupa saja, nanti Al-Quran yang sampai kepada kita itu tidak asli, ada sebagian yang terlupakan oleh Rasulullah. Menurut saudara-saudara kita di sini di Indonesia, Rasulullah itu pernah salah dan pernah lupa. Bahkan sering beberapa kali Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak percaya itu, karena saya berpegang kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak berdosa, tidak pernah salah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu dalam surat 33 ayat 33. Sesungguhnya Allah bermaksud mensucikan kamu hai keluarga Nabi, menghilangkan dari kami segala dosa dan mensucikan kami sesuci-sucinya. Dari ayat itu saya merumuskan hukum ini, hukum i'tiqadi yang berkaitan dengan kepercayaan. Jadi ketika saya mengajarkan bahwa Rasulullah itu bersih, tidak berdosa, suci, saya juga sedang menegakkan syariat Islam, yaitu syariat Islam yang ada hubungannya dengan kepercayaan. Kemudian syariat Islam yang kedua itu yang mengatur perilaku kita dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan manusia. Aturan-aturan Allah yang mengatur bagaimana seharusnya kita berperilaku di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Nah yang kedua ini, syariat Islam yang kedua itu disebut hukum akhlak. Ini tentang perilaku. Ini kita sebut hukum akhlaki. Nah, kemudian satu lagi hukum Islam itu perilaku juga sebetulnya. Satu umumnya berkaitan dengan ibadah, walaupun tidak seluruhnya. Yang ketiga itu disebut hukum amaliyah. Nah, dari mana itu kita merumuskan syariat Islam itu? Dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mau merumuskan fikih atau hukum-hukum i'tiqadi atau akhlak, dasarnya harus dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi urusan akidah, itu harus berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang satu ayat Quran yang sama, Bu, hukumnya berbeda-beda, tergantung ulamanya. Saya ingin berikan contoh ayat tentang puasa. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi begini, wa man kana minkum mariran aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa salah seorang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, bilangan puasanya pada hari-hari yang lain. Menurut mazhab Hambali, pada waktu kita sakit atau dalam perjalanan, kita tidak boleh puasa. Haram puasanya. Karena Al-Quran mengatakan, kalau salah seorang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, hendaknya puasa pada hari-hari yang lain. Jadi kalau menurut salah satu mazhab, kita sakit, memasuki bulan puasa, kata satu mazhab, haram itu puasanya. Karena Al-Quran mengatakan, kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, puasakanlah hari-hari yang tidak kamu puasai itu pada hari yang lain. Jadi artinya tidak boleh puasanya pada hari itu. Jadi salah satu mazhab itu, Bu, berpendapat, dalam perjalanan, kalau Ibu orang Jakarta pergi ke Bandung, itu harus buka. Karena menurut Al-Quran, kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, puasalah pada hari-hari yang lain. Jangan puasa pada bulan Ramadan. Ini sebetulnya sambungan dari ayat sebelumnya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Kalau menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah puasa. Tapi kalau sakit atau dalam perjalanan, puasalah pada bulan yang lain. Itu karena satu mazhab. Menurut ibu-ibu gimana itu? Penafsiran dia itu gimana? Artinya menurut penafsiran itu, pada bulan puasa, kalau kita bepergian, wajib tidak puasa. Atau haram puasa. Haram puasanya karena melanggar Al-Quran. Al-Quran suruh puasa pada hari yang lain, ini malah puasa. Coba, menurut pendapat ibu-ibu gimana? Yang pertama dulu. Sakit tidak boleh puasa. Perjalanan juga tidak boleh puasa. Kata ibu, tergantung perjalanannya. Kalau perjalanannya melelahkan, harus buka. Kalau perjalanannya tidak melelahkan, kalau tidak melelahkan, misalnya ke Hong Kong juga, pakai pesawat, motor, ya. Apalagi di suasana enak, ya, Bu. Kalau kuat, ya, kita puasa. Nah, dari mana itu ketentuan? Kalau puasanya melelahkan, itu
bolehlah buka. Dalam Al-Qur'annya kan ibu tidak ada. Coba cek lagi Al-Qur'annya, apa ada di situ. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan yang melelahkan, hendaklah dia puasa pada hari yang lain. Dari mana itu ya? Itu perjalanan ya. Sekarang ibu itu sakit gigi atau terantuk batu di jalan itu, atau terpleset karena pakai sepatu yang haknya terlalu tinggi, terpleset jatuh sampai bengkak, sakit kan? Harus tidak puasa atau tidak? Harus puasa. Kan ini kalau sakit, kata ibu itu bukan hanya berpegang kepada Al-Quran, tapi juga harus berpegang kepada penjelasannya di dalam hadis. Nah, boleh jadi dalam hadis itu ada hadis-hadis yang menjelaskan kalau dalam perjalanan dan perjalanannya tidak melelahkan, tidak perlu buka puasa. Karena itu ibu dan bapak, kita tidak mungkin berpegang hanya kepada Al-Quran saja, karena Al-Quran itu dipraktekkan oleh Nabi. Nah, sekarang saya membacakan beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan ini. Ini terdapat dalam semua kitab tafsir, kecuali terjemah Departemen Agama. Tapi dalam kitab-kitab tafsir ada yang bahasa Arab. Ini nanti Azhara mau menerbitkan sebuah kitab tafsir juga, insya Allah. Dalam tafsir itu ada dijelaskan. Rasulullah itu waktu pergi ke Mekah, waktu pergi berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota suci Mekah, beliau berangkat di bulan Ramadan. Di tengah perjalanan, Rasulullah berbuka. Kemudian semua sahabat melihat Rasulullah buka, ikut buka. Tapi ada beberapa sahabat tidak ikut berbuka bersama Nabi. Orang itu melaporkan, ya Rasulullah, itu ada sekelompok orang tidak mau buka. Sayang katanya itu puasanya, kalau tidak diselesaikan. Mungkin, tapi tidak ada dalam hadisnya, ini hanya bayangan saya saja. Sebagaimana banyak mubalik kita di sini ini, kalau menjelaskan hadis ditambah-tambah hadisnya itu. Jadi hadis itu lebih dramatis dari yang sebenarnya. Padahal tidak boleh tuh, nambah-nambah hadis tidak boleh, karena hadis itu dijadikan pegangan kita. Jadi sebagian orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang tidak mau berbuka. Lalu Rasulullah menjawab pendek, haula'il usah, mereka adalah para pembangkang. Nabi, mereka adalah para pembangkang. Kalau berdasarkan hadis itu, Bu, kalau dalam perjalanan kita tidak buka, haram itu. Nanti disebut oleh Rasulullah sebagai pembangkang. Satu saat lagi Rasulullah menemukan ada orang pingsan di pinggir jalan. Dikerumuni orang banyak. Mengapa, kata Rasulullah? Watch up, gitu kata Nabi. Ya. Itu juga terjemahan saya ke dalam bahasa Inggris, tidak nambah-nambah. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah, dia ini puasa dalam perjalanan. Lalu Rasulullah berkata, la khaira, tidak ada kebaikannya puasa di dalam perjalanan. Jadi kalau Nabi menyebut tidak ada baiknya puasa dalam perjalanan, berarti bukan kebaikan itu terus-menerus puasa di dalam perjalanan. Jadi berdasarkan hadis itu, kembali lagi madhab yang pertama itu, dalam perjalanan kita harus buka. Tapi sekali lagi, hadisnya boleh sama, tapi penafsirannya berbeda. Kan dalam hadis itu juga disebutkan, waktu itu mengapa Nabi berbuka dan menyuruh para sahabatnya berbuka? Karena mau perang sih, mau menaklukkan kota suci Mekah. Jadi kita harus berada dalam keadaan segar. Nah, kita harus ada tenaga. Itu juga kan oleh Nabi disebut, orang itu tidak ada baiknya puasa dalam perjalanan karena dia pingsan. Sebetulnya, kalau dia tidak pass out, ya, atau tidak pass away, kalau tidak pingsan begitu, mungkin Nabi tidak melarangnya puasa, tapi orang ini pingsan. Jadi berdasarkan hadis yang sama, madhab lain yang berpendapat kita tidak usah berbuka puasa dalam perjalanan kalau tidak melelahkan, seperti kata ibu tadi itu. Tapi kalau ibu tadi ceritanya dari mana itu, karena belum ada penjelasan dari ibu tentang peranan hadis. Hadisnya sama, tapi kata yang satu kesimpulannya tidak boleh puasa di dalam perjalanan, kata yang lain lagi boleh puasa di dalam perjalanan. Hadisnya Bu sama, tapi Bu kemudian ada ketentuan lagi. Perjalanannya sih berapa kilometer, berapa jauh perjalanan itu. Nah, untuk menentukan berapa jauh itu juga tidak ada dalam Al-Quran, bahkan juga tidak ada dalam hadis. Dari mana itu? Dari utak-atik otak para ulama. Nggak lucu lah, masa dari Cilandak ke Kemang aja harus buka puasa karena berada dalam perjalanan. Kita menggunakan akal sehat saja, itu tidak sebut sebagai perjalanan. Tapi saya kira kalau berangkat ke Hong Kong, walaupun tidak melelahkan, itu satu perjalanan yang sangat jauh dan wajib berbuka. Karena syaratnya berbuka itu, syarat bolehnya berbuka puasa, bukan lelahnya perjalanan, bukan. Tetapi jarak, kata sebagian ulama lagi. Dulu ada Profesor Dr. Ibrahim Hussein, sekarang sudah meninggal dunia beliau.
Beliau ini seorang ahli fikih yang besar dari IAIN Ciputat, pendiri PPIQ ya. Beliau adalah ulama yang menurut saya ilmunya tentang fikih luar biasa. Saya sangat menghormati dia. Kebetulan dia juga sangat menghormati saya. Karena menurut Pak Ibrahim Hussein, katanya orang muda yang mengerti fikih itu saya. Kalau menurut beliau, sebabnya boleh berbuka puasa itu ialah kelelahan. Lalu saya katakan sama seperti ibu, kelelahan. Karena tenaga kita diperlukan seperti dalam peristiwa Nabi itu kan. Nanti datangnya ke sana kelelahan, nanti tidak bisa berperang. Ada tugas lain yang lebih utama, yaitu memenangkan Islam. Sementara puasa itu bisa diganti pada hari yang lain. Sementara perang ini tidak bisa diundurkan kepada hari yang lain. Jadi didahulukanlah memelihara tenaga. Kata beliau, tak, saya bilang, kalau yang menjadi sebab boleh berbuka itu kelelahan, gimana kalau saya bermain badminton sampai kelelahan di bulan puasa itu? Kata Pak Ibrahim Hussein, boleh berbuka. Karena yang menyebabkan kita boleh berbuka adalah kelelahan. Bukan jauhnya perjalanan, tapi kelelahan. Kalau saya, waktu itu beda. Buat saya Pak, enggak. Yang menentukan bolehnya berbuka adalah jarak perjalanan yang harus ditempuh, bukan kelelahan. Karena kalau kelelahan, nanti tadi tuh main badminton, boleh buka. Ya. Nah itu Bu, begitu caranya para ulama menyimpulkan fikih. Jadi sebetulnya ada 3 Bu yang dijadikan pedoman dalam fikih itu sebenarnya. Al-Quran, hadis, dan akal. Ditambah dengan akal juga. Buat pakai logik. Kalau tidak pakai logik, tidak ada itu perumusan ini. Kita kembali kepada fikih itu. Ini sakit juga Bu, ada ketentuannya sakit itu harus apa gitu. Seperti ada keterangan, barang siapa yang tidak mampu berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu itu? Kata sebagian orang, itu perempuan yang hamil. Dia tidak akan mampu menjalankan itu. Dan dia bayar fidyah. Yang lain mengatakan, itu orang tua yang sudah tidak sanggup lagi menjalankan puasa. Dia boleh bayar fidyah. Atau malah ada satu hadis, kalau tentang hadis. Di bulan puasa, itu Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Nabi, lagi makan siang dengan rakus. Tidak sakit dia ini dan tidak dalam perjalanan. Ya orang-orang tanya, kenapa Anda makan? Pada ini bulan puasa. Saya termasuk kepada orang yang tidak mampu melakukan ibadah puasa. Lalu apa ukuran tidak mampunya? Ukuran masing-masing aja ya. Saya sih tidak kuat puasa, jadi makan aja gitu. Dan bayar fidyah aja. Asik kan? Bayar fidyah aja. Tidak harus berpuasa. Karena dalam Al-Qurannya tidak didefinisikan apa yang dimaksud tidak mampu berpuasa itu. Yang mendefinisikannya kita dengan menggunakan logika, dengan menggunakan akal. Jadi sebetulnya dasar agama itu 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan akal. Gimana kalau kita menyimpulkan tidak boleh begini, tidak boleh begini? Lalu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis dan hanya menggunakan akal saja. Itu bukan hukum agama. Itu disebutnya hukum apa saja, pokoknya bukan agama. Misalnya, tidak boleh mengendarai, you cannot drive your car di Indonesia, misalnya pada lane sebelah kanan. Apa dasarnya dalam Quran? Tidak ada. Ayah ibu mencari dari sekian ribu ayat Al-Quran, peraturan tentang lalu lintas. Juga tidak ada di dalam hadis Nabi, karena waktu itu belum ada mobil. Dari mana itu? Hanya berdasarkan logika saja, untuk menjaga ketertiban. Nah kata sebagian orang, itu bukan hukum Allah, karena tidak didasarkan kepada Quran dan hadis. Menurut saya, itu juga termasuk hukum Allah. Dasarnya, di dalam Al-Quran, kita harus menjaga keselamatan semua orang. Dan bagaimana caranya menjaga keselamatan, itu terserah kepada logika kita. Misalnya ada undang-undang, kalau kita udah pesan hotel sebelumnya, itu pernah terjadi Bu, pada kelompok Nura dulu. Mungkin nggak bersama ibu, saya tidak tahu. Jadi kita tinggal di sebuah hotel namanya Hotel Al-Huda, dekat tempat saya. Udah dipesan Bu 3 bulan sebelumnya. Dan sudah dibayar. Persis pada waktunya tengah malam kita datang ke situ. Kata dia mau dikembalikan uangnya. Karena hotel itu sudah diisi oleh banyak orang. Ketika kita menuntut, nggak bisa, ini kan Anda melanggar janji ini. Kita menuntut itu. Apa kata dia? Nggak bisa Anda menuntut di sini. Karena tidak ada undang-undang di sini. Hukum di sini adalah hukum Al-Quran, kata dia. Dan di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan untuk menuntut hotel yang tidak memenuhi perjanjian sebelumnya. Tapi saya bilang, orang itu keliru sebetulnya. Karena di dalam Al-Quran ada ketentuan yang sangat tegas. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana
mas'ula di dalam surat Bani Israil. Penuhilah janji kamu, karena semua janji akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Jadi aturan kontrak itu walaupun tidak tercantum secara mendetail di dalam Al-Quran dan Hadis, itu juga termasuk hukum Allah karena ada dasarnya disebut di dalam Al-Quran. Nah, kawan saya tadi itu Bu, yang kemudian jadi Imam Mahdi sampai terakhir jadi Rasul lah dia. Tapi sebelum dia jadi Tuhan, keburu ditangkap polisi. Dicari polisi lah, akhirnya tidak tertangkap sebetulnya, tapi dicari polisi. Nggak tahu perkembangan karirnya, kayaknya terputus sampai kepada Imam Mahdi aja. Sampai Rasul, sampai dia Rasul, ya. Sampai dia mengaku sebagai Rasul yang diutus di tengah bangsa Indonesia. Wah. Ya Bu, silakan sekarang ada tanya jawab dulu.